أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان، والذي أنعمنا بنعمة الصحة والعافية والسلامة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha, penasihat kita, semoga beliau sentiasa diberi kesehatan, kesejahteraan dan tentunya kebahagiaan. Begitulah juga semoga kita pun merasakan demikian, terlebih lagi dalam musim-musim ini, hujung tahun yang dikatakan musim tengkujuh. Dan kalau mengikut sejarahnya, bulan Desember itu banyak berlaku ya musibah. Kita ingat dulu 2006 kah, tsunami pada 26 Desember. Tapi ini juga tidak menjadi kewajaran untuk kita menganggap bulan Desember ini bulan yang sial, bulan yang membawa bencana, pun tak boleh. Kita tak boleh kaitkan apa saja keadaan buruk dengan waktu-waktu tertentu, sama ada bulan Safar, bulan Desember. Walaupun secara kita mengkaji tak disalahkan, bencana yang berlaku boleh jadi azab, boleh merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebetulan bulan Desember ini, terutamanya pada minggu yang terakhirlah, ada satu perayaan yang menjadikan dalam Al-Quran itu dikatakan langit terpecah, langit pun menjadi gempar. Ya, kerana apa? Kerana bagaimana manusia dengan tergamak merayakan satu perayaan yang sudah Allah tolak, bahwa Allah itu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima ajaran manapun, atas nama toleransi apapun, atas nama tolak ansur apapun. Tuhan tak boleh diyakini mempunyai anak, apalagi anak itu sebagai Tuhan juga, sebagai juru selamat, yang mana itu semua adalah khayalan, angan-angan. Bahkan itu semua adalah tipuan daripada golongan yang berkepentingan pada masa dahulu, yang diteruskan hingga ke zaman ini. Jadi tinggal kita sebagai umat Islam untuk tidak ragu dengan ajaran Islam, dengan isi kitab Al-Quran. Ya, kita tidak boleh atas nama toleransi, atas nama apapun, untuk ikut merayakan, ikut
mempercayai ataupun ikut bersukacita. Ya, sebab kita khawatir dan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah azab turun yang dikatakan sebagai fitnah, itu tidak mengenal, akhirnya tidak mengenal siapa yang baik ataupun yang tidak baik, siapa yang beriman ataupun tidak beriman. Karena ini adalah tanggung jawab kita semuanya untuk kita mengajak, menyeru, berdakwah semua manusia ini untuk kita berakidah kepada Allah yang satu, yang tidak, kepada Allah yang satu, yang merupakan tempat bergantung satu-satunya, dan tidak beranak juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang boleh setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari segi kita menjaga diri kita, akidah kita, hati kita. Sebab tentunya dalam musim-musim ini kita akan dihadapkan kepada pilihan sikap. Adakah kita boleh mengucapkan kata-kata ini? Adakah kita boleh mengucapkan selamat ini dan itu? Ya, maka kita perlu kembali kepada agama Islam yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain juga pada musim ini tentunya dari segi manusiawinya, ya, kita sebagai manusia tentu menggunakan pertimbangan manusiawi untuk kita berjaga-jaga daripada musibah ataupun kemalangan. Pepatah Melayu mengatakan malang tak berbau, ya, malang tak berbau. Sebab kalau ada bau kita boleh elakkan lebih dahulu. Dan pihak pemerintah juga sudah memberikan banyak orang bilang SOP lah untuk musim banjir atau musim tengkujuh ini. Di antaranya jangan mendekati pantai, jangan mendekati bukit, bukau, gunung, jangan juga ya bermain-main, apalagi lah bermain di laut dan sungai. Sebab untuk kita di Malaysia ini kebetulan cuti sekolah, yang kebanyakan para ibu bapa memang ingin memanjakan anak-anaknya untuk berhibur. Inilah kasih sayang kepada anak ini selalunya memang di luar batas juga, melebihi keperluan. Ya, kita bukan nak menyalahkan apa yang sudah berlaku, tapi tentunya kita ambil pengajaran. Kalau pada musim begini masih juga mau berkemah di lereng bukit, masih juga mau mandi-mandi di sungai berbatu-batu itu yang memang menyeronokkan, ya, malahan untuk melalui satu jalan yang kiri kanannya gunung ganang, itu juga harus kita berpikir semula karena jalannya licin, ya, karena sentiasa dicurahi air hujan. Ya, baru tadi saya baca di internet tuh kemalangan di mana, Beluran, lori balak, ya, kan tidak tahu apa puncanya, mungkin jalan licin, ya, akhirnya terjatuh ataupun mereng menimpa kereta lain. Bayangkan kayu balak, ya, berapa batang itu di atas itu menimpa Myvi dengan cerita tewas, ya, dalam Myvi itu. Mungkin pemandu lori luka ringan saja barangkali, ya. Nah, itu antaranya lah, karena kita katakan malang tak berbau, ya. Jadi tidak perlu kita merasa rugi. Alah, mau pergi pantai tidak jadi, alah
mau pergi bercuti tidak jadi. Itu kita utamakan nyawa, ya. Ingat orang yang tersayang. Para jamaah sekalian, selain itu juga yang kita di rumah saja pun bukan berarti kita perlu rasa sudah oke, sudah selamat. Kita juga perlu menjaga kesehatan karena kebanyakan kita merasakan juga air hujan sekarang ini lain, sejuk kan? Perubahan iklim ini. Seolah kita ini sudah menjadi negara barat. Macam ada salji. Ya, mana mungkin pada tahun-tahun tertentu akan ada turun salji di sini, ya. Jadi kita perlu jaga makanan, apalagi sekarang ini musim kawin lagi, ya. Memang kalau kita pergi tempat kawin selera betul, sedap-sedap itu catering itu, macam-macam. Kita maunya makan banyak. Tapi kita pikir badan kita ini cepat kadang-kadang panas dalam, ya, sebab makanan tertentu macam daging-daging itu membuat panas dalam, akhirnya berlakulah penyakit batuk-batuk. Macam tadi dengar ini suara saut menyahut, ya, suara batuk. Jadi kita perlu mengamalkan lagi ruqyah ataupun juga pengobatan yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Mungkin macam Datuk Sri ada petua, kalau bangun tidur itu bagus minum air hangat, bukan air suam, air yang agak panas, air hangat 2 gelas itu. Alhamdulillah saya pun amalkan. Saya tugaskan budak tuh sebelum tidur tolong sediakan air di bilik. Dengan itu ada termos kecil tuh kan yang jaga panas itu, botol yang boleh menjaga panas, tapi jangan terlalu panas. Jadi dari awal sudah sukat sudah kepanasan dia. Yang boleh kita teguk lah. Kalau panas sangat terbakar pula kita subuh-subuh nanti kan. Jadi setiap subuh kita minum air hangat, baca 5 bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kalau tidak boleh 5 bismillah, 1 bismillah pun boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu amalan selain pagi-pagi ini bagus berzikir kan. Ada orang bangun pagi terus cari handphone, WhatsApp tuh awal-awal. WhatsApp apa yang baru nih? Status siapa mau ditengok? Itu awal-awal, masya Allah, ya. Jadi kita ubahlah kehidupan ini. Kemudian jangan ambil perubatan ala Nabi, ambil madu, ya. Saya sudah katakan, sediakan madu. Jangan tiada madu di rumah. Jangan tiada madu. Bukan madu istri itulah. Ini yang istri madu nih mau disimpan nih. Itu lain ceritalah. Madu lebah. Enggak tahulah original kah palsu kah, tapi sebaiknya yang original. Ambil 1 sudu pun bolehlah kalau mau jimat-jimat. Tapi baiknya 2 sudu, tapi 2 sudu ini cepat habis, beli lagi. Ambil madu dan ambil habatus sauda. Habatus sauda kalau mau jimat yang biji itu. Biji itu kalau 1 bekas tuh lama habis itu. Kita makan 7 biji, lama habis. Tapi kalau beli yang minyak sekejap dia habis, beli lagi nanti. Itu amalkan, ya, supaya ya itu ikhtiar kita, supaya kita dapat kekuatan, ya. Kita mungkin akan sakit, tapi ada antibody. Ini antibody yang penting. Allah sudah cipta badan kita ini, ada penyakit, ada obat, ada racun, ada penawar, ya. Cuma kita sendiri yang tidak menggunakan penawar yang ada dalam diri kita, atau kita yang sudah merosakkan penawar dalam diri kita itu, sudah menghilangkan dengan tidak memberikan kekuatan, ya, dengan air putih, dengan madu, dengan habatus sauda dan yang lain-lain yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang kita kongsikan selama ini. Mudah-mudahan kita semuanya semakin matang
ada istilahnya matang dan sejahtera insyaallah ya. Baiklah para jamaah sekalian, dan sekali lagi supaya kita terus tidak terperangkap dengan kefahaman ya, ini bulan Desember, jangan kita anggap Desember membawa nasib buruk. Oke, kalau ada nasib buruk, kita kembalikan kepada sikap manusia itu. Seperti kata Al-Quran itu, qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya nasib buruk itu disebabkan kamu sendiri. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun, bahkan engkau kaum yang melampaui batas. Jadi sikap melampaui batas itu pasti akan mengalami nasib yang buruk. Jadi pertama, sikap yang melampaui batas itu antaranya kepercayaan bahwa penyakit itu boleh berjangkit dengan sendirinya, otomatis. Nah, ini melampau. Oleh itu kalau kita minta maaf kalau ada kawan kita sakit, batuk-batuk, kita jangan anggap batuk ini akan kena kepada kita. Jangan begitu. Ya. Kita tidak boleh ada anggapan penyakit itu akan berjangkit dengan sendirinya. Tetapi itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang terkena, mungkin ada yang tidak terkena. Jadi itu pentingnya kita terus memohon kepada Allah supaya kita semuanya dilindungi ya daripada segala penyakit. Yang keduanya, tidak ada ramalan ya. Jangan ada ramal-meramal untuk hal apapun. Mau kawin pilih tarikh, mau musafir pilih tarikh, pilih hari ya. Mau buat rumah pilih hari, pilih tempat, pilih bulan. Jangan ada ramalan. Dan kita sudah faham ramalan itu macam sebagian kebiasaan manusia dari dulu, ramal meramal. Mungkin pada akhir zaman nanti hal-hal yang baik pun akan jadikan ramalan. Boleh jadi nanti contohnya sholat berjamaah ini akan ada tuh jamaah yang meramal siapa imam nih, lalu bertaruhlah dia. Oi, imam pun dibuat ramalan. Ramalan menimbulkan pertaruhan. Seperti baru-baru ini ya, Piala Dunia yang sudah selesai. Satu sisi positif, tuan rumah Qatar boleh katakan dapat menggunakan peluang untuk berdakwah, alhamdulillah ya. Tapi di sisi lain, satu lagi, Qatar juga dengan tegas menolak kepercayaan LGBT yang coba diperkenalkan dalam pesta Piala Dunia itu. Bahkan negara yang menyokongnya, Jerman, dengan cara mereka menutup mulut tuh waktu bergambar, dianggapnya negara Islam itu tidak memberikan kebebasan tutup mulut. Akhirnya mereka tersingkir awal, balik kampung, orang bilang ya. Itu antara nilai positifnya lah. Tapi nilai negatifnya seperti biasa, masih ada ramalan-ramalan, masih ada peminat sukan. Ternyata dia peminat palsu, dia bukan sukan yang diminati, yang diminatinya adalah pertaruhan. Kita dengar di sini juga waktu final tempat-tempat restoran itu jadikan tumpuan. Nggak tahu lah untung kah rugi itu. Orang bilang ada, saya dengar toke restoran, saya nggak mau letak TV. Apa ramai orang air putih saja minum, 2 jam air putih. Ada yang begitu tuh. Tapi kalau yang baik tuh biarlah air putih. Tapi ujung-ujung esok pagi tuan punya kedai repot polis, kedainya rosak. Ada saya nampak pecah memang itu. Pasal apa? Siapa itu yang marah itu? Yang kalah bertaruh oleh itu. Kalah bertaruh. Jadi
Memang ini sifat bertaruh nih. Bagi mereka itu adalah apa? Satu jalan rezeki juga. Kalau mereka menang bertaruh, apa mereka kata? Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Padahal itu haram. Cemana haram boleh alhamdulillah? Silap-silap dia orang kesyukuran antar tapo pergi masjid itu. Kita tidak tahu, makan sajalah. Tapi kalau tahu ya jangan. Ya. Sekali itu yang kita ini di sini soal tiada lah. Ya, mereka bertaruh. Ada yang perlu diperbaiki juga ini, yang tidak disadari dalam keluarga orang Islam. Mereka anggap pertaruhan itu main-main. Mereka anggap pertaruhan itu benda yang tak ada hukumnya. Maka berlakulah pertaruhan yang sifatnya main-main. Tapi sama bertaruh. Bertaruh, kalau menang dapat air cola 1 carton. Ada saya dengar itu. Ustaz, saya menang dapat 2 carton cola. Gembira lagi cerita. Aduh. Jadi cola itu mau diminum-minum. Aduh, apa itu hukumnya itu? Dapat reload, ada keluarga. Budak-budak diajar. Kau pilih mana? Kau pilih mana? Kalau kau kalah, kau bagi dia reload 100. Waduh. Berlaku. Budak yang menang happy. Saya dapat reload free. Pasal saya menang, pilihan saya betul. Haram pertaruhan ini, bapak yang ajar. Allah. Saya pun geram nih dengar begini nih. Bagus-bagus itu orang-orang tua yang bukan orang tua lah, orang dewasa saja. Ini budak-budak diajar lagi bertaruh. Ya, bertaruh makanan, bertaruh duit yang seringgit 2 ringgit, bertaruh reload. Yang lucu apa lagi? Bertaruh rambut pun ada. Kalah botak ada. Itu sama bertaruh tuh, bertaruh main-main itu kan. Tapi itu bibit-bibit kepada pertaruhan yang besar. Waktu kecil dia bertaruh dengan rambut dia. Sudah dia kaya, dia akan bertaruh juga dengan hartanya. Ini semua kita khawatir akan menjadi punca keburukan, nasib yang kita panggil sebagai nasib sial. Lalu kita salahkan kepada yang lain, padahal puncanya adalah diri sendiri. Ya, jadi tidak ada ramalan, la tiarah. Kalau kita mau buat apa-apa, cukup bismillah. Kita keluar, kita doa. Ya. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Doa. Ya. Kalau mau jalan, kita tidak perlu tengok ada bintang apa, ada burung, ada cicak, apalagi itu, ada bunyi kucing, macam-macam dicari dulu. Itu nama dia ramalan. Yang seterusnya, tiada nasib buruk pada burung hantu. Lagi kita ulang-ulang balik. Burung hantu yang datang, biarlah dia datang. Berbunyi apapun kita dengar saja. Tidak kena mengena dengan akan adanya orang yang mati. Sama ada dalam keluarga itu, dalam jiran ataupun orang kampung, tidak kena mengena. Burung hantu tidak diutus oleh Tuhan untuk mengkhabarkan akan adanya kematian. Kematian hanya dilakukan atas izin Allah oleh malaikat Israel, bukan oleh burung hantu. Ya, ini tidak boleh ada kepercayaan sedemikian. Juga tidak ada nasib buruk pada bulan Safar, ataupun tidak wujud binatang yang katanya dalam perut sejenis ular atau cacing yang boleh mematikan. Ya, mungkin daripada ilmu sihir. Ya. Ini yang perlu kita bezakan. Mana sihir, mana makhluk-makhluk yang
kita rasa ada padahal tiada, ya, padahal tidak wujud. Tapi sihir itu lain cerita, nanti kita akan bahas. Memang sihir itu memang ada, ya, tetapi sebenarnya sihir itu pun sesuatu yang kita tidak boleh takuti. Maksudnya Allah sudah memberikan perlindungan untuk kita, berlindung daripada sihir. Walaupun kita akui baginda Nabi pun terkena sihir, apatah lagi kita yang kurang ibadah, kurang doa, kurang istiqomah. Seterusnya tidak ada ghul. Ghul ini kalau saya cakap nih ada ya di dalam hatinya nih, Ustadz di pandai-pandai ini. Tidak ada hantu, ya. Tidak ada makhluk yang disebut hantu dengan berbagai-bagai nama itu. Mengikut daerah. Hantu daerah ini namanya ini, hantu daerah itu namanya itu, hantu daerah macam suku kaum pula hantu nih. Ada suku kaum dia. Ya, tidak ada. Maaflah. Kalau ada orang kata saya nampak bah, biar dia nampaklah. Ya. Jangan ada maklumat daripada kawan lalu kita percaya. Betul aku nampak? Betul. Kalau begitu aku percaya. Tidak boleh. Yang kita hanya percayai adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kecuali kalau kita nampak. Tapi kalau kita sendiri pun nampak, itu pun masih dipersoal. Mungkin dalam suasana yang tidak stabil. Silap-silap kita masih terlampau banyak makan tapai lah barangkali itu, ya. Walaupun tapai ada yang halal lah, pergi tamu beli tapai, tapi kita berhabis makan pening-pening, kita nampaklah itu ada macam lain dia. Ada yang bertanduk kah, ada yang gigi panjang kah, ya. Nah, itulah mesti dibuat kajian dulu. Tapi dalam hadis sudah jelas, la ghul, tidak ada hantu, tidak ada hantu. Biarlah nama-nama yang sudah terlanjur dikenali itu. Ada hantu pocong, ada pontianak, ada toyol, ada genderuwo, ada balan-balan, ada carok, ada itu kalau di daerah tertentu tuh api dia berupa hantu, dia berupa api, syup terbang, api. Konon lah, ini bukan juga saya tahu, ya, berbagai-bagai nama. Itu hanya ada pada cerita, dongeng, ataupun movie. Inilah masalah movie ini. Sepatutnya kalau boleh saya membuat pendapat, pandangan, kerajaan, pemerintah tak boleh membenarkan cerita hantu, cerita seram, tak boleh sebetulnya. Bukan hanya movie, tulisan-tulisan itu dalam majalah-majalah, komik dan sebagainya, tak boleh. Ini memang mempengaruhi perasaan, terutamanya anak-anak. Maka anak-anak tidak berjiwa berani. Di rumah sendiri pun tidak berani, ya. Di rumah sendiri mau pergi dapur tidak berani. Kenapa? Bayangannya ada hantu. Kalau mati karen menangis. Kenapa? Gelap kan? Menangis terus. Kenapa? Ada hantu di sebelah. Nah, itu, ya. Jadi hantu ini betul-betul mempengaruhi mental. Yang ada memanglah makhluk jin. Nah, jin ada, jin memang ada. Tapi jin itu adalah makhluk gaib. Maka makhluk gaib tidak akan pernah bersama di alam nyata. Melainkan memang yang sudah saya alami ketika berlakunya merasuk. Tapi minta maaf, ada juga satu fahaman ataupun golongan dalam Islam lah umat kita ini. Mereka tidak mempercayai terasuk itu tiada. Mereka kata mempercayai jin merasuk itu bid'ah. Ini saya pun masih dalam juga lah, membuat kajian. Betulkah bagi mereka merasuk itu adalah penyakit jiwa, bukan jin itu masuk. Ini dari segi akademik kita boleh pelajari. Tapi saya pribadi pernah dan sering, bahkan lama
membuat rawatan ataupun menyelesaikan satu musibah lah, sebuah pondok yang diganggu dengan berlakunya rasukan ini. Kalau kita di sini dinamakan histeria, kan, histeria. Nah, ketika itu memang kita boleh berkomunikasi. Kita tanya namanya, dari mana, apa tujuannya. Itu di situ dia boleh berhubungan dengan alam nyata, tapi dia menggunakan medium perantaraan manusia yang dirasuk. Maknanya dia tetap di alam gaib, tetapi dengan sesuatu yang mungkin ada hubungannya. Inilah kita ini sebenarnya ilmu kita ini masih ada yang belum selesai ilmu kita ini. Maka kita dituntut untuk belajar, untuk membaca apa sebenarnya kejadian ataupun case jin merasuk itu, apa sebenarnya. Ya, kita akui dalam dunia kita ini masih ada yang belum selesai. Masih manusia belum mampu. Satu contoh saja, masalah mimpi. Mimpi. Saya yakin kita semuanya sudah pernah mimpi. Mimpi itu apa? Hakikatnya itu apa? Adakah kita berhayal, kita tidur, tapi dalam mimpi itu macam-macam dibuat, macam-macam ditunjukkan. Kalau tidak salah, saintis dari mana itu pernah menguji, mungkin dari Jepun lah, kejadian mimpi itu. Orang tidur diletak kabel-kabel semualah masuk dalam mesin untuk dibaca apa hakikat mimpi itu. Tidak ada juga, ya. Tidak boleh dibuat keputusan. Ini sepertinya kuasa Allah, ya, kuasa Allah. Dan ada juga penyakit-penyakit yang pakar perubatan pun belum dapat menemukan, ya, obat ataupun menentukan apa punca penyakit ini. Kan banyak berlaku, ya, orang-orang kita kadang-kadang sakit, dia sakit betul, dibilang dia lemah, tidak tenaga, selalu jatuh, rebah, dibilang di rumah, di jalan. Kalau sudah datang itu dia tahu tuh, mau datang nih dia punya penyakit tuh, rebah. Mungkin pingsan dalam 2-3 menit saja. Tapi diperiksa di hospital, tidak ada apa-apa, semuanya oke. Nah, itu juga sesuatu yang belum selesai dibuat kajian. Tapi alhamdulillah dalam hadis ini kita sudah diajar, dimaklumkan oleh baginda Nabi adanya penyakit ain, ya, penyakit ain. Ain itu artinya mata, tapi maksudnya bukan penyakit mata yang kita alami ini. Penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata orang. Ternyata pandangan mata orang ini yang tidak berapa sesuai, mungkin memandang karena memuji, menyukai. Jadi tolong kalau kita menyukai sesuatu kepada orang itu, mungkin suka dengan kebaikannya, ya, suka dengan keberaniannya, kita mesti kembalikan dulu pada Allah sebelum kita puji. Walaupun pujian itu orang tuh tidak dengar, kita hanya sendiri bercakap, wah hebat bah dia, wah hebat bah dia. Kita perlu, ya, dahulukan dengan menyebut hebatnya Allah, ya. Maka dahulukan dengan Masya Allah, dia hebat, Masya Allah, dia pandai, Tabarakallah, begitulah dia berjaya, ya. So, kalau tidak didahului itu adalah pujian yang membawa penyakit kepada orang yang dipujinya tanpa disedari. Maka orang itu akan mengalami penyakit ain. Apa gejala penyakit ain? Dia akan rasa tiba-tiba loya, rasa penakut, rasa gemuruh. Dari tadi yang mulanya berani, dipuji berani, jadi penakut dia. Boleh jadi dia menangis tiba-tiba. Ya, ini semua kalau pergi hospital, dokter pun kata oke saja ini.
Nah, tiada sakit, tiada apa-apa. Nah, itu pandangan mata ini. Jadi kita perlu saling membantu supaya penyakit ain ini tidak berlaku. Apalagi kalau pandangan matanya oleh orang yang membenci, oleh orang yang hasad. Ya, itu memang confirm boleh menyebabkan penyakit ain. Begitu rupanya dalam Islam yang tidak ada dalam kamus perubatan modern. Ya, tapi Nabi kita SAW daripada 1400-500 tahun yang lalu sudah menuliskan ataupun sudah menyampaikan dalam hadisnya yang saat ini kita sama-sama kongsi. Para jamaah sekalian, jadi itulah hakikatnya. Kita perlu ketepikan rasa kepercayaan bahwa sesuatu itu akan memberikan nasib buruk, akan memberikan satu kerugian daripada di antara makhluk-makhluk Allah. Sesungguhnya segala kerugian, segala keburukan kita mesti kembalikan kepada diri kita sendiri dari segi penyebabnya. Manakala memang semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya satu hadis yang ingin kita kongsi di sini ialah tentang sikap menganggap sesuatu itu tak begitu memberikan ya keuntungan lah. Kita ada sikap optimis dan pesimis. Rupanya ini pun sudah dibahas dalam Islam. Sudah Nabi sampaikan. Dan itu menentukan. Ya, kita tahu kita mesti optimis kan menghadapi sesuatu. Tapi seringkali kita merasa pesimis atau pesimis ya. Kita merasa kurang percaya atau kita menganggap sesuatu ini tidak memberikan apa-apa kelebihan. Marilah kita sama-sama dengar hadisnya. An Ubaidillah ibni Abdullah bin Utbah anna Abu Hurairah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tiyarata wa khairuha al-fa'lu qila ya Rasulullah wa mal fa'lu qala al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum rawahu Muslim ya. Maksudnya daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada tiaroh, kata-kata atau perbuatan yang tidak disukai ataupun pesimis, dan yang paling baik adalah al-fa'lu. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa ini maksud dengan fa'lu? Fa'lu itu Rasulullah SAW menjawab, yaitu kata-kata yang baik yang didengar oleh seseorang antara kalian. Jadi ada tiaroh, ada al-fa'lu. Tiaroh itu kita anggap sesuatu itu tidak baik. Nah, apa istilah di sini? Macam membawa, macam tidak guna lah, ya, tidak guna. Contoh, kita punya kereta. Alah, kereta ini bukan bagus ini. Kereta ini macam tidak boleh lah. Kita anggap sesuatu itu buruk saja. Suuzon lah kan. Kita anggap sesuatu suuzon. Ya. Jadi ini juga mempengaruhi. Dalam hidup kita ini semuanya kena positif. Ini mungkin inilah yang betul ini. Ya, positive thinking, jangan negative thinking. Jadi al-tiaro itu kita mandang semuanya negatif. Tetapi kata Nabi, yang betulnya ialah al-fa'lu. Fa hamzah lam, al-fa'lu. Al-fa'lu maknanya kata-kata yang baik, ya. Kata-kata yang baik maksudnya ialah optimis, ya. Kita merasa oke. Ya. Ada rezeki, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita dapat rezeki, alah sikit saja ini mana cukup. Itulah itu. Cakap mana cukup itu pesimis. Tidak bersyukur. Tapi kalau alhamdulillah itu kata-kata baik. Nah, inilah maksudnya, message-nya ini. Segala sesuatu itu kita mesti keluarkan al-kalimah as-salihah.
kata-kata yang baik. Ini yang boleh menjamin kehidupan kita ini sentiasa bahagia, sejahtera, sehat walafiat, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Dah silap ujung tahun itu, minggu depan ya. Sebelum tahun baru insyaallah. Ataupun malam tahun baru ya. Minggu depan malam tahun baru. Tapi kita tidak ada cuti lah kan. Insyaallah kita sambung pada malam tahun baru 2023. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.